Halo guys, kembali lagi di channel HP Baik. Langsung aja di video kali ini aku mau sharing sama kalian untuk ngomongin suka dukaku pakai Infinix Hot 50 Pro Plus. Ya, mungkin channel ini pembahasannya telat terus ya guys, dibanding channel lain udah pada selesai. Tapi ya udahlah guys, karena channel ini tuh bakal kayak gini terus karena memang aku beli HP tuh masih pakai uang sendiri, nggak di endorse sama brand-brand dari dulu. Jadi aku juga cerita sama kalian lebih bebas gitu, nggak ada beban gitu. Terus kadang-kadang beli juga harus nabung dulu guys, maklum. Sebenarnya ada positifnya dari pembahasan yang telat kayak gini guys. Ngingetin kembali nih buat kalian yang lagi tertarik dengan HP ini. Biasanya kalau agak telat, agak lama dari perilisan kan harganya turun gitu. Waktu aku beli HP ini itu harganya juga udah turun di 2,2 juta aku belinya. Tapi sekarang lagi naik lagi, aku cek harganya di 2,4 sampai 2,5 juta. Itu yang 2,5 warna baru guys. Nah, kira-kira HP ini worth it nggak sih buat dibeli atau mending di skip, atau dari pengalamanku kayak gimana? Nanti kalian bisa mempertimbangkan sebelum kalian beli. Dan buat kalian yang mau beli HP baru atau beli HP rekomendasi dari aku atau HP ini, bisa mampir ke TikTokku guys. Di sini aku ngontenin HP-HP yang menurut aku rekomendasi, kalian bisa beli di keranjang kuningnya guys. Di sini juga jelas guys, HP dari official store gitu. Jadi buat kalian yang mau beli HP bingung belinya di mana, bisa mampir ke TikTokku guys. Linknya aku taruh di kolom deskripsi. Langsung aja kita mulai pembahasan si Infinix Hot 50 Pro Plus. Aku mulai pada bagian yang aku sukai dulu waktu pakai HP ini. Pertama, desainnya mewah banget. Untuk HP harga 2 jutaan ya, 2 juta kecil gitu lah ya. Ini desainnya menurut aku real Infinix berhasil guys. Kalau sebelumnya desain kameranya tuh gede banget kayak gitu. Contohnya kayak di Infinix Note 40 yang model kameranya nih gede banget guys. Menurut aku agak kurang suka lah, agak lebay gitu. Di sini lebih kerasa minimalis, simple tapi elegan gitu. Ini vertikal 3 lensa ke bawah. Sebenarnya mirip sama Samsung, tapi sedikit lebih keren. Ada finishing yang kalian bisa lihat tuh, ada kayak stainless steel, bulatan lensanya juga agak ngotak dikit gitu. Itu menurut aku keren sih. Berhasil banget ini Infinix desainnya. Apalagi backdoornya juga di sini warna birunya bagus banget. Ada teksturnya yang ini nggak licin dan nggak gampang kena bercakan sidik jari. Jadi HP-nya kerasanya tuh bersih terus, nggak gampang kucel, dan ini juga warnanya bisa agak ada sedikit gradasi pantulan waktu kena cahaya gitu guys. Jadi agak menyala-menyala gitu. Jadi mewah lah untuk HP 2 jutaan. Apalagi untuk modelan framenya, ini tepinya finishingnya juga ala-ala stainless steel. Jadi berasa kayak mewah aja gitu guys, kayak metal meskipun material masih dari plastik. Terus untuk bodinya ini juga mewah banget karena ini tipis banget guys, cuma 6,8 mm. Bahkan klaimnya ini tertipis di dunia. Beratnya juga ringan banget, 162 gram. HP lain rata-rata tebalnya di atas 8 mm, beratnya rata-rata di 200 gram. Ini beneran digenggam jadi sangat nyaman, enteng dan tipis. Untuk fitur bodinya juga keren guys. HP ini punya fitur IP54 yang tahan cipratan air dan tahan debu. Jadi untuk durability lumayan lah buat jaga-jaga. Selanjutnya suka yang kedua pada bagian layarnya. Untuk layar kayaknya ini beneran bagusnya tuh kelewatan ya guys. Layarnya sudah melengkung, tuh model tepinya keren banget, mewah banget. Terus model bezelnya juga kalian bisa lihat nih, tipis banget, kanan kiri atas bawahnya tipis juga dan simetris. Terus model kameranya juga sudah punch hole. Untuk jenis layarnya juga keren banget karena sudah dari AMOLED. Resolusinya Full HD+, jadi buat nonton-nonton udah kerasa bening banget, ini layarnya tajam gitu, warnanya juga gonjreng. Terus buat scrolling juga nyaman banget karena refresh rate-nya sudah 120 Hz dan itu bisa mode adaptif yang naik turun secara otomatis. Kalau digerakin itu 120 Hz-nya main, kalau didiemin tuh 60 Hz aja. Jadi ini bakal ngehemat di baterai. Terus layarnya juga keren banget karena sudah punya fitur fingerprint di depan layar. Lagi-lagi untuk harga segini, ini luar biasa banget. Ditambah lagi apa ini punya fitur always on display. Ya meskipun cuman kayak 10 detik aja, tapi lagi-lagi ini penambahan yang jadi makin keren. Terus untuk brightness layarnya juga tergolong cukup terang guys, bisa sampai 1300 nits. Jadi untuk dipakai di luar ruangan ini masih cukup kelihatan. Ya dipakai sambil ngetik-ngetik di bawah siang terik matahari kayak gini masih bisa guys. Jadi untuk dipakai luar ruangan nggak usah khawatir, dan mungkin ya di kamera itu kurang begitu kelihatan terang, tapi aslinya ini terang kok guys, aman lah.
Selanjutnya suka yang ketiga pada bagian performanya. HP ini chipsetnya baru guys, Helio G100, dan ini jelas ya, lebih tinggi statusnya dibanding Infinix sebelumnya yang cuman Helio G99 tuh dipakai cukup lama, sekarang udah naik nih. Terus RAM-nya juga 8GB, internal 256GB, tipe memorinya juga udah dari UFS. Untuk skor Antutunya juga cukup tinggi, 429 ribuan. Untuk pemakaian harian kayak buat kebutuhan multitasking, ini udah lancar banget guys. Aku nggak ngerasain HP ini tuh lemot atau gimana. Buat buka aplikasi yang cukup banyak juga lancar-lancar aja. Terus buat main game juga ini bagus banget, jelas Helio G99 aja aku masih puas banget kayak di Infinix Note 40 ini guys. Apalagi nih Helio G100. Ya, Mobile Legends settingan grafisnya bisa super ultra. Yang pasti buat main yang lama, ini berjam-jam, grafisnya di rata kanan sekalipun juga aku ngerasainnya masih lancar banget, nggak ada nge-lag atau frame drop yang parah. Terus buat main PUBG, settingan grafisnya juga mantep banget, bisa sampai smooth extreme ataupun HDR ultra. Dibanding Helio G99 jelas lebih tinggi ini guys settingan grafisnya. Dan ini juga memberi pengalaman yang beneran nyaman banget waktu main game PUBG, berasa licin banget, mulus banget, smooth banget, apalagi ini sensor gyroskopnya juga bisa hardware. Maksudnya udah hardware gitu, jadi nggak delay-delay dipakai guys. Ini untuk main game PUBG beneran, kalian kayaknya harus cobain guys. HP murah yang settingannya kayak gini tuh sangat jarang. Terus untuk main game berat kayak Genshin Impact di sini juga masih lancar-lancar aja, tapi dengan settingan tentunya terendah ya. Dengan FPS-nya di 30 aja, itu udah bisa nyaman main yang cukup lama gitu. Jadi ini menurut aku untuk performa udah bagus banget. Selanjutnya suka yang keempat pada bagian speakernya guys. HP ini sudah punya speaker, ada dua di bagian bawah sama di bagian atas. Dan ini bagusnya sudah kolaborasi sama JBL. Ya, mirip kayak Infinix Note 40. Ini juga speakernya sudah join sama JBL. Memang ini speaker kerasa bagusnya guys untuk kelas harga segini. Speakernya powernya termasuk cukup dapat nih. Sebentar. Volume maksimalnya cukup keras guys. Terus suara bassnya juga menurut aku lumayan kerasa ya. Suaranya tuh cukup detail dan ini juga dimaksimalin nggak kerasa cempreng guys. Menurut aku ini speakernya tergolong yang mantep tuh. Powernya bagus lah. Jadi untuk kebutuhan harian kayak buat nonton film, dengerin musik, scrolling sosmed, speakernya beneran udah sangat nyaman. Selanjutnya suka yang kelima pada bagian kameranya. Untuk kamera belakang di sini sudah 50 megapiksel. Kamera depannya 13 megapiksel, memang terlihat seperti biasa aja, tapi sudah punya LED flash di kamera depan. Untuk hasil foto-fotonya kalian bisa lihat nih, mode 50 megapiksel di pencahayaan yang terang bisa dipakai dengan dapat detail yang cukup bagus. Di zoom 2 kali aja masih tajam. Untuk kualitas warnanya menurut aku standar aja ya, bukan yang bagus banget, natural banget juga enggak. Di sini karakter warna hijaunya menurut aku cukup berlebihan di objek-objek warna hijau. Tapi kalau untuk foto yang lain itu menurut aku normal-normal aja. Cuman di bagian kayak daun atau warna yang hijau tuh menurut aku agak lebay sih. Untuk foto selfie-nya juga menurut aku cukup bagus, detailnya tajam, mode potretnya juga bisa dibilang cukup rapih. Untuk warnanya juga menurut aku cukup natural ya, meskipun kadang di beberapa momen, lagi-lagi ya warna hijaunya tuh agak berlebihan lebay di bagian warna kulit kadang-kadang sih guys. Terus untuk foto di malam hari sudah bisa pakai mode malam di kamera belakang sama kamera depan. Kamera belakang menurut aku ini mode malamnya nggak begitu signifikan, nggak begitu yang jadi terang banget fotonya kayak di Infinix Hot 50 yang biasa kemarin itu bagus banget. Tapi di sini standar aja, tapi udah bagus karena mode autonya pun udah bagus guys. Bedanya tipis, kalau pakai mode malam itu detailnya lebih jelas, kontrasnya lebih dapet, dan warnanya juga sedikit lebih hidup. Meskipun dari segi kecerahannya nggak lebih terang. Terus untuk kamera depan, ini foto di malam hari bisa pakai mode super malam untuk dapetin detail yang lebih bagus, sama bisa pakai LED flash di kamera depan, yang tentunya juga biar fotonya lebih terang, lebih kelihatan. Jadi nggak takut buat foto-foto di tempat gelap. Terus untuk perekaman videonya ini bagus banget guys, karena kamera belakang sama kamera depan resolusinya bisa sampai 2K 30 fps. Terus bisa juga rekam 1080p 60 fps. Terus juga punya fitur video ganda ya, bisa rekam belakang sama kamera depan secara bersamaan. Nah, untuk hasil videonya kalian bisa lihat sampelnya berikut ini. Oke guys, ini contoh video gandanya, bisa rekam mukaku kelihatan nih kamera depan, kamera belakangnya lagi nyotting ke arah sana. Jadi ini kayak
Cocok buat bikin video seru-seruan, vlog atau dokumentasi. Misal kayak, halo guys, sekarang aku lagi di kamar. Ini aku lagi nyobain HP nih Infinix. Ya muka aku kelihatan sama kamera belakangnya juga kelihatan, guys. Ini adalah alasan kenapa aku suka banget dengan perekaman video Infinix Hot 50 Pro Plus di kelas 2 jutaan. Videonya bisa sampai 2K, guys. Ya meskipun di resolusi ini tuh nggak stabil ya, tapi ini hasilnya memang tajam. Jadi resolusi ini tuh enak waktu ngerekam nggak sambil gerak-gerak gitu, guys. Jadi ngerekam yang minim guncangan, minim jalan-jalan, gerak-gerak tuh mending pakai resolusi ini. Gambarnya tajam. Kalau mau jalan-jalan atau gerak-gerak bisa pakai resolusi di bawah ini, guys. Bisa tuh 1080p 30 fps. Sekarang aku mau cobain. Nah, ini rekaman 1080p 30 fps. Stabilisasinya aktif, jadi nggak guncang-guncang. Di sini aku cuman rekam pakai tangan aja, guys. Gambarnya juga bagus, warnanya natural, terang, dan image-nya oke. Fokusnya juga bisa dibilang kenceng. Asli ini untuk kebutuhan harian udah cukup banget. Terus aku juga suka dengan kamera depannya ya. Ini bisa sampai resolusi 2K 30 fps juga, kayak kamera belakang. Jadi gambarnya memang tajam nih, guys. Detailnya juga bagus, warnanya juga cukup natural. Dan di sini juga bisa disetting di 1080p 30 fps untuk dapat fitur stabilisasi. Sekarang aku mau ganti, guys. Cuman sayangnya di resolusi ini tuh nggak tahu kenapa ya, dari kemarin aku nyobain stabilisasinya nggak aktif gitu. Ini ngebug atau gimana aku nggak tahu, tapi sementara tuh stabilisasinya nggak aktif, guys. Padahal gambarnya udah nge-crop ya. Kalau 2K kan tadi lebar gitu. Tapi menurut aku udah cukup banget buat keseharian. Karena kualitas mic-nya juga bagus banget ini, guys. Padahal di sini anginnya gede tapi nangkep suaranya masih jelas. Kualitas gambarnya juga bisa dibilang cukup oke, natural, tajam, warnanya juga cerah gitu, bagus. Selanjutnya suka yang keenam, ini pada bagian fitur-fiturnya. Aku ulang lagi nih, guys, pada bagian bodinya sudah punya fitur IP54 yang tahan cipratan air dan debu. Terus ini pada bagian layarnya, ngomongin durability, juga sudah ada Corning Gorilla Glass. Jadi bakal lebih tahan sama goresan atau waktu jatuh. Terus HP ini juga sudah punya NFC, mantep banget kan. Terus HP ini juga untuk fitur-fitur recehnya menurut aku keren. Di bagian fitur spesial nih, guys, ini banyak banget. Nanti aku harus mungkin bikin video khusus untuk ngebahas fiturnya. Tapi fitur yang simple kayak double tap aja aku suka banget nih, guys. Ketuk 2 kali mati, ketuk 2 kali nyala. Ini ada. Cukup membantu banget dalam keseharian, kayak misal kita waktu pengen ngecek jam aja nih. Nah, itu kan kita ngelihat jam atau ngecek notifikasi tanpa harus pencet finger ataupun tombol power. Jadi lebih simple aja. Terus flashnya yang sudah double tadi, kamera depannya juga ada. Ini juga mau buat flash, ini lebih terang. Flashnya nih buat center itu oke. Yang depan juga bisa dipakai buat foto, buat video call juga bisa. Terus untuk chargingnya juga mantep banget. Di sini fiturnya sudah ada bypass charging yang bisa kepakai banget waktu lagi main game, baterainya lowbat. Kita tinggal colok tuh, listriknya langsung masuk ke mesin tanpa masuk ke baterai. Jadi untuk dipakai jangka panjang, kedepannya bakal awet tuh, guys, baterainya. Nggak gampang kembung atau kayak hamil gitulah ya. Selanjutnya suka yang ketujuh pada bagian baterai dan chargingnya. HP ini punya baterai berkapasitas 5000 mAh. Udah standar banget kayak HP zaman sekarang meskipun bodinya tipis. Untuk pemakaianku menggunakan jaringan data bukan pakai WiFi ya. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dari baterai 100% sampai 18%. Dan bisa dapat screen on time di 6 jam 39 menit. Itu baterai masih 18% ya. Jadi menurut aku ini tergolong baterainya cukup lah buat seharian. Untuk chargingnya juga bisa dibilang cukup bagus karena sudah 33 watt. Aku nyobain ngecas dari baterai 10% sampai 100%, cuman butuh waktu 1 jam 11 menit aja. Jadi nggak nunggu lama nih ngecasnya. Oke, guys, kalau tadi aku udah sharing pada bagian sukanya, sekarang aku sharing cerita pada bagian dukanya buat pertimbangan sebelum kalian beli HP ini. Pertama, HP ini nggak punya jack audio ya, nggak punya colokan handset tuh, kayak gitu nggak ada. Jadi memang ini Infinix akhir-akhir ini bikin HP-nya kayak gitu, guys. Di Note 40 ini juga nggak ada. Bahkan di saudaranya kayak Tecno juga nggak ada. Buat aku sendiri jujur masih suka pakai handset yang kabel-kabelan. Buat teleponan ataupun buat main game itu enak. Tapi di sini ya nggak ada gitu, guys. Harus pakai adaptor tapi ya ribet lah. Selanjutnya duka yang kedua ini pada bagian kameranya. HP ini meskipun kameranya rame banget kayak gini,
tapi nggak punya kamera ultrawide. Ya dari dulu kelemahan Infinix ini memang di kelas 2 jutaan ya, belum ngasih lensa ultrawide. Jadi nggak bisa tuh foto lebar-lebar, padahal di HP lain sudah mulai banyak yang ngasih lensa lebar kayak Samsung, kayak terus ada ini Poco, terus Xiaomi Redmi Note 13 juga udah ngasih. Jadi di sini memang belum punya. Terus sebenarnya aku pengen jujur satu, guys. Pada bagian kameranya juga aku agak duka tadi untuk warnanya. Nggak tahu kenapa ya, aku agak kurang suka lah sama HP Infinix ini. Warna hijaunya tadi berlebihan. Tapi ya aku ceritain di sini. Kalian bisa lihat lah dari foto-fotonya tuh di bagian objek hijaunya tuh lebay banget dan kayaknya harus diedit dulu guys sebelum diupload gitu. Kalau enggak ya warnanya menurut aku agak aneh sih, bukan bukan natural atau hijaunya over atau gimana, lebih ke aneh aja gitu, kayak lebay banget hijaunya. Selanjutnya duka yang ketiga ini udah jadi rahasia umum kalau HP tipis dari pengalaman yang aku rasakan itu lumayan gampang panas. Dibanding HP lain di kelas harganya yang pernah aku cobain kayak Poco, kayak Infinix Note 40, kayak Samsung A series, M series gitu. Terus ya ini kalau Tecno juga sama sih, lumayan gampang panasan ini HP tipis. Di sini kalian bisa melihat nih, ini aku lagi main Mobile Legends, sebelumnya juga main PUBG sama Genshin Impact yang sebenarnya paling cuman baru 1 jam gitu guys. Tapi suhunya untuk titik tertingginya bisa sampai 45 derajat. Asli ini memang kalau dipegang lumayan kerasa panas guys. Untuk bodinya juga ini sekitar di atas 40-an derajat guys kalau aku tembak-tembak. Bahkan layarnya aja ini di atas 40 derajat. Jadi dipegang itu untuk main game yang lama kurang nyaman lah. Mungkin harus dicobain banget ya pakai cooler ataupun di tempat yang dingin tuh waktu pakai HP ini buat main game yang lama. Oke guys, mungkin kayak gitu aja yang bisa aku sharing sama kalian suka dukaku pakai Infinix Hot 50 Pro Plus. Kalau aku ditanya, Bang, apakah HP ini worth it buat dibeli? Lagi-lagi aku tetap bisa banget menjawab HP ini worth it banget. Bahkan menurut aku HP ini terlalu bagus untuk kelas harganya gitu guys. Udah HP harganya cuma 2,5 juta, tapi desainnya bagus banget, mewah banget kayak HP flagship. Layarnya super keren, tampilannya aja melengkung. Speakernya enak, udah join sama JBL. Ya, stereo gitu. Performanya meskipun HP tipis, HP cantik nih tampilannya, tapi gahar buat main game berat aja masih lancar. PUBG tuh gila banget, grafisnya tinggi banget. Kameranya menurut aku cukup bagus lah, perekaman video terutama bisa sampai 2K. Fitur-fiturnya cukup banyak kayak fast charging, NFC, terus IP rating, terus baterainya juga tergolong yang awet, chargingnya juga tergolong yang kenceng. Kalau ngomongin kekurangan, pasti setiap HP pasti ada kekurangannya. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda atau pengalaman yang berbeda waktu pakai HP ini, ceritain aja di kolom komentar guys. Videonya mungkin sekian aja dulu, kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye guys. Wow.